Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Saudaraku seiman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotimul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Al-Ustadz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, dan ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khair, kaifa haluka anta? Alhamdulillah bi khair Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, bab kita melanjutkan di pertemuan kita di pertemuan yang kemarin, pekan kemarin, masih di bab tentang berpaling dari agama Islam. Ini pertemuan yang ketujuh. Nah, langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Hidayah, memerhati kajian kita pada sore hari yang Allah muliakan, hari yang terbaik yaitu hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2025, 14 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Kita dapat kembali bersama untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama Islam, untuk menyehatkan dan membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari bahasan kita yaitu akibat buruk, akibat yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari ayat-ayat Allah, dari agama Islam, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an. Telah kita sebutkan
beberapa poin ya disebutkan di dalam kitab Ensiklopedia Nasihat ini Ad-Durrul Muntaqah min Kalimatul Mulqah karangan dari Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala, dan kita telah menyelesaikan 7 poin dari akibat buruk kemudaratan yang diterima oleh orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah taqyidul al-qurana'i minasyayatin, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan seseorang itu dia ditemani oleh syaitan, dibiarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman dekatnya. Sebagaimana telah kita sebutkan penjelasan ini pada pertemuan yang lalu, yang para ulama tafsir menjelaskan kepada kita, diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan beliau membawakan beberapa riwayat kepada kita di dalam menjelaskan ayat ini. Bahkan juga beliau menyebutkan satu riwayat yang ada di dalam hadis Nabi SAW yang apabila seorang itu berpaling dari agama Allah, dari peringatan Allah SWT, itu an dzikir rahman, itu Al-Quran, maka syaitan akan selalu bersama dia, bahkan bukan hanya di dunia, dia adalah seburuk-buruk teman, adalah musuh nyata bagi manusia, tetapi menjadi teman dekat bagi orang-orang yang berpaling dari agama Allah, dari Islam, dari kebenaran, dari jalan yang lurus. Telah kita sebutkan tadi, bahkan pertemanan ini sebenarnya sudah membuat seorang itu menderita dan mendapatkan banyak mudarat ketika berada di dunia. Ternyata pertemanan ini tidak putus bahkan sampai di alam kubur, bahkan sampai di hari berbangkit, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam menyampaikan satu riwayat, itu dari Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya Al-Musannaf, dan telah diberitakan riwayat ini dari Ma'mar, dari Sa'id Al-Jurairi rahimahumullah ta'ala jami'an wa radiyallahu ta'ala anhu sahabat. Qala, berkata, balaghana annal kafira, telah sampai kepada kami satu riwayat, kata Sa'id Al-Jurairi rahimahullah ta'ala, annal kafira, terkhusus sudah pasti orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari jalan yang lurus, dari Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir idza bu'itsa min qabrihi yaumal qiyamah, apabila dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, syafa'a biyadihi syaitanun falam yufariquhu, syaitan selalu menampar dia, orang tersebut, akan membuat dia menjadi hitam, falam yufariquhu, dan tidak pernah syaitan itu berpisah dari orang tersebut, hatta yusayyiruhum Allahu ta'ala ilan nar, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan syaitan dari golongan jin dan manusia yang mengikuti langkah syaitan, dan dijadikan oleh Allah temannya adalah syaitan, karena dia berpaling dari zikri rahman, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan mereka berdua ke dalam neraka jahanam. Jadi berujung dengan ujung yang sangat mengerikan, yang paling parah, yaitu masuk ke dalam api neraka jahanam. Sehingga mereka berkata, dan Allah abadikan perkataan mereka tersebut di dalam Al-Quran, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Manusia yang ketika berada di hari kiamat, ketika dibangkitkan, baru menyesal, sangat menyesal sekali, kenapa mereka berpaling di dunia dari peringatan Allah, tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak
taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya, dan sudah menjadi temannya sampai masuk ke dalam api neraka pun menjadi temannya adalah syaitan. Maka dia berkata, manusia tadi, ya laita baini wa bainak, alangkah ya inginnya saya, ya, adanya pembatas di antara saya dan di antara engkau wahai syaitan. Kata orang tersebut berkata kepada syaitan yang dia tidak bisa berpisah. Tapi begitulah penyesalan demi penyesalan orang-orang yang tidak dia atau makhluk yang tidak dia sukai ternyata dekat sekali dengan dia. Bagaimana kalau kita bayangkan seperti di dunia ini ada orang yang paling kita benci tapi dia enggak berpisah dari kita. Menderita, sudah kena azab api neraka jahanam yang pedih, tambah lagi penderitaan jiwa. Dan dia mengatakan, ya laita baini wa bainaka, alangkah ya seandainya keadaannya pembatas antaraku dan antaramu dan kita berjauhan, bu'dal masyriqaini, yang kita akan berpisah, jarak antara kita antara timur dan barat. Dan dia menyesal dan dia mengatakan, fabi'sal qarin, alangkah buruknya teman saya yang menemani saya di dalam api neraka jahanam. Dia sendiri sudah merasakan pedihnya azab api neraka jahanam, ditambah lagi dengan teman yang sangat buruk, ya, wajah dan perangainya, dan tidak bisa dipisahkan. Dan Allah terus menjadikan dia teman sampai ke dalam api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak peringatan-peringatan yang sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal kita membuka hati kita untuk menerimanya, karena firman Allah adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik yang memberikan nasihat, ya, sebaik-baik yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Karena Allah yang menciptakan surga dan neraka, Allah menciptakan azabnya. Tentunya Allah mengetahui bagaimana manusia akan selamat dari azab Allah. Makanya Allah turunkan wahyu. Allah utus Nabi yang mulia terakhir tentunya Muhammad SAW. Tetapi masih ada juga manusia, bahkan banyak manusia yang menolak ayat Al-Quran, ya, menolak sunnah Nabi SAW. Maka tentunya keburukan yang sangat luar biasa yang akan ada mereka dapatkan di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Kemudian telah kita sebutkan sebelumnya, kata pengarang kitab yaitu Syekh Dr. Amin bin Abdillah Asyaqawi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ila ghairi min nata'ijis sa'i'ah wa awaqib al-wakhimah an-nasyi'ah lil-i'radi 'anit tadhkir bi ayatillah. Beliau mengatakan diberikan contoh hanya 7 akibat yang buruk, dan sebenarnya banyak sekali, ya. 7 ini saja sudah membuat kita sebenarnya sangat takut, ya, untuk kita berpaling dari agama Allah, dari peringatan Allah SWT, dari ayat-ayat Allah, dari hadis Nabi SAW, yang juga dijelaskan penjelasan ini dalam kitab Tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala di jilid yang keempat halaman 181, 182 dan 183. Kemudian kita lanjutkan penjelasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan masalah orang-orang yang berpaling dari agama Allah, yang tidak tahu dan tidak mau mengikuti aturan Allah. Bahkan banyak yang membantah, yang menolak. Beliau mengatakan, wa dzakara ahlul ilmi anna min nawaqidil Islam al-'asharati allati tukhrijul 'abda min dairatil Islam al-i'rad an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Sebagian ahli ilmu menyebutkan di antara pembatal keislaman ada 10, ya, yang bisa mengeluarkan hamba tersebut dari agama Islam. Dan ini tentunya sangat berbahaya. Dikatakan nawaqidul iman, nawaqidul Islam, pembatal iman, pembatal Islam, yang disebutkan ada 10. Di antaranya adalah al-i'rad an dinillah,
yaitu seorang yang berpaling menjauhi dirinya dari agama Allah. Bahkan disebutkan secara jelas di sini, kalau tidak salah di antaranya tentunya ini masyhur ya, kalau kita baca kitab para ulama, Nawaqidul Islam Al-Ashra atau Nawaqidul Iman Al-Ashra adalah karangan tulisan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ya, luar biasa, beliau sangat alim, hafal Al-Quran, mengerti apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sehingga banyak sekali kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat untuk kita baca, apalagi yang berkaitan dengan perkara iman dan Islam. Ada pembatal-pembatal iman dan Islam, di antaranya berpaling dari agama Allah, dan dicontohkan langsung di sini berpaling dari agama Allah ada dua, la ta'allamuhu, tidak mau belajar agama Islam. Subhanallah, apakah ada di antara kita yang tidak mau belajar agama Islam? Banyak, bahkan diajak pun gak mau. Tapi kalau untuk urusan dunia, untuk urusan duit, untuk urusan bertambah harta, ya nggak perlu diajak pun semuanya berlomba-lomba. Tapi dalam mempelajari agama Islam, berpaling dari agama Allah, al-i'rad an dinillah, bahaya. Ya, bisa seorang itu akan keluar dari agama Islam. Karena dia pasti kalau sudah tidak mau menuntut ilmu, dia akan melakukan sesuatu yang banyak sekali merupakan pelanggaran-pelanggaran di dalam Islam. Apalagi perkara-perkara yang inti di dalam agama Islam, kalau dia lakukan larangan tersebut bisa keluar dari Islam. Bentuk syirik besar, kufur besar, nifak besar, dan ini nawaqidul Islam. Dan orang tidak akan mengetahuinya kecuali dengan belajar. Maka jangan berhenti menuntut ilmu. Jangan sampai dikatakan la yata'allamuhu, dia tidak mau belajar. Begitu juga wala ya'malu bihi, dan juga tidak mau mengamalkannya. Termasuk berpaling dari agama Allah. Nah, ilmu itu untuk diamalkan. Ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama, ilmu itu sebenarnya dia mengajak orang itu untuk mengamalkannya. Tapi orang ini sengaja tidak mau mengamalkannya, berarti dia berpaling dari agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 22, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang apabila diingatkan kepada ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah tersebut, maka Allah mengatakan sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar ini akan membalas keburukan untuk mereka, akan membalas dendam kepada mereka. Wal muradu bil i'rad wal i'rad an ta'allumi asli ad-din alladhi yakunu bihi al-mar'u musliman. Kemudian dikatakan di sini man summa a'rada anha, di antaranya para ulama tafsir mengatakan adalah berpaling dari mempelajari dasar, ya, pondasi dasar dari agama Islam yang membuat dia menjadi seorang muslim. Itulah akidah, tauhid. Ya, bahkan ada orang mengatakan apa itu orang bermanhaj salaf, atau mereka orang salaf itu belajar akidah terus kajiannya itu, tidak ada yang lain. Memang itulah yang harus kita pelajari, bahkan kita harus mati dalam keadaan bertauhid. Itulah yang difirmankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu adalah tauhid, agama tauhid. Islam adalah pondasi utama dalam memahami agama sebelum memahami perkara-perkara yang lain. Dikatakan oleh para ulama usuluddin. Kemudian perkara ibadah, sholat, puasa dan yang lain ini dikatakan furu'uddin. Maka kalau usuluddin, perkara dasar, pondasi utama dari agama ini tidak dipelajari, maka itulah akan terjadi keburukan yang sangat besar pada diri orang ini, pada keluarganya, bahkan pada masyarakatnya. Maka jangan sampai Allah SWT akan mengazab seseorang yang dia berpaling dari agama Allah, berpaling dari mempelajari usuluddin, yaitu dasar-dasar utama, yang paling utama dari belajar agama, yaitu tauhid. Itulah
Salah satunya kitab yang juga kita ketahui dari karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kitab Al-Usulus Salasah. Ada tiga landasan utama dalam memahami ya agama Islam. Di antaranya yang paling tinggi, yang paling utama adalah yang pertama sekali ada ma'rifatullah, itu mengenal Allah SWT. Bagaimana kita bertauhid, bagaimana kita meninggalkan semua bentuk kesyirikan, menjadikan makhluk untuk Allah sebagai tandingan. Dan ternyata banyak orang yang nggak mau belajar. Kan orang merasa alergi apa belajar tauhid, ya. Bahkan dia tidak mau dikatakan ketika benar dia melakukan kesyirikan, dia marah sekali apabila ditegur. Ya, ketidaktahuan dia terhadap ilmu yang paling dasar yaitu ilmu akidah ini sangat berbahaya, yang membuat dia akan dijauhi oleh Allah dari hidayah. Dan di dalam ayat ini dikatakan inna minal mujrimina muntaqimun. Muntaqimun ini maksudnya adalah diantaranya adalah mengazab mereka. Jadi bisa juga kita ambil salah satu faedah kesimpulan dari ayat ini, di antara musibah yang turun, yang Allah azab manusia ini, bahkan mereka mati dalam keadaan menggenaskan, di antaranya karena mereka a'radu anha, berpaling dari akidah, berpaling dari tauhid. Mereka mengakukan kesyirikan. Bahkan banyak orang yang menasihatinya dia tidak mau, bahkan dia mengatakan ini apa? Kenapa ada orang-orang yang melarang? Ya, subhanallah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, dari kisah kaum Samud, Ad, kaum Shu'aib dan yang lainnya. Ya, mereka sudah dihancurkan oleh Allah, bahkan satu negeri, satu kampung ditenggelamkan di zaman Nabi Nuh. Ya, ada yang datangnya petir yang menghancurkan mereka, ada yang dibalikkan mereka, diempas dari naik ke atas kemudian diempaskan ke bumi. Dosa yang paling besar itu kesyirikan. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi semua kaum muslimin, ya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Kita husnuzan saja, mudah-mudahan mereka tidak melakukan kesyirikan, tapi bisa jadi penyebabnya adalah kesyirikan yang tersebar di negeri kita ini. Apalagi di tempat-tempat yang Allah SWT murka. Ya. Bahkan kita mendapatkan di beberapa daerah itu ada kajian tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, menjauhi manusia daripada kesyirikan, agar mereka bertauhid, malahan diusir. Ya, malahan dijauhi. Ini termasuk berpaling. Ya, sengaja berpaling dari agama Allah. Bahkan orang yang sudah datang untuk menjelaskan pun ditolak, diusir, ya. Dan ini subhanallah sudah banyak buktinya dari kisah-kisah para nabi dan rasul, kaum-kaum mereka yang dibinasakan oleh Allah karena menolak akidah, menolak tauhid, dan mereka terus berada dalam kesyirikan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya yang sangat terkenal itu Madarijus Salikin. Ya, ini kitab luar biasa. Beliau menjelaskan hanya satu ayat di dalam surat Al-Fatihah, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu hai Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dari satu ayat ini saja ada cetakannya sekarang sampai 3 jilid. Penjelasan yang panjang dan luar biasa dari seorang Syekhul Islam, murid dari Syekhul Islam. Ya, ini murid Imam Ibnu Taimiyah, itu Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Disebutkan di sini di halaman di jilid yang pertama halaman 366 dan 367. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata wa ammal kufru fa khamsatu anwa'in. Adapun kekufuran itu ada 5 jenis. Fa dzakaraha tsumma qala. Lalu dia menyebutkan 5 jenis tersebut, tsumma qala, kemudian dia berkata wa amma kufrul i'rad, di antaranya kekufuran yang dikatakan kufrul i'rad, yaitu orang itu bisa kufur karena penyebab berpaling. Ya, dan beliau langsung mencontohkan bi ayyu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yuwalihi wa la yu'adihi wa la yusghi ilaihi ma ja'a bihil battah. Termasuk kekufuran, dikelompokkan sebagai kekufuran,
Ya, dan diantaranya adalah kufrul i'rad, kufur yang berpaling seorang itu dari agama Allah. Kata beliau, contohnya adalah seperti seorang yang berpaling, memalingkan, menjauhi pendengarannya, tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran, bahkan gelisah, bahkan tidak senang, tidak mau mendengarkan hadis Nabi SAW yang datang dari Nabi, ya, tidak mau mendengar dengan telinganya, bahkan apalagi ada orang yang zahirnya nampaknya bisa jadi mendengar, tapi sebenarnya hatinya dia menolak. Itu dikatakan orang-orang munafikin. Mereka juga berpaling dengan hatinya dari Rasul. Kalau di zaman Nabi beliau masih hidup, berpaling dari Rasul. Kalau sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal, ada hadis-hadis Nabi. Apakah seorang itu dia mau mendengarkan hadis Nabi dan hatinya menerima, atau sebaliknya? Kalau sebaliknya berarti dia masuk dalam kufur i'rad. Di antaranya disebutkan di sini perinciannya, la yusaddiquhu, dia tidak membenarkannya. Wala yukadzibu, dan dia tidak mendustakannya. Bahkan berada, katanya saya berada di tengah sajalah, saya tidak membenarkan yang datang dari Rasul dan juga tidak mendustakan. Ini namanya kamu kufur i'rad. Masuk juga kepada kekufuran. Apalagi yang sengaja tidak membenarkan dan dia mendustakan. Ya, ini tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan, masuk. Bahkan juga tidak menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai wala yang dia sangat mencintainya lebih dari yang lain. Dia tidak mau. Ya, bahkan juga dia tidak memusuhi. Ada orang yang mungkin cuek saja, enggak perlu dia sama agama ini, enggak perlu pada Al-Quran dan hadis. Dia katakan, saya hidup manusia, ya manusia biasa saja. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Ini bahaya, ini kufur i'rad. Ya, wala yusghi ilaihi ma jaa bihil bata, bahkan tidak mau sama sekali mendengarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Apakah ada orang seperti ini? Banyak. Bahkan mengaku kaum muslimin pun banyak. Wal iyadu billah, kufur i'rad. Wa amal aqsamul ukhra allati sa'adhkuruha fa innaha la tasilu ila darajatil kufri walakinnahu yukhsha ala sahibiha al-uqubata wal musyabahat ala sahibi al uqubata wal musyabahata lil kuffar wal munafiqin fil i'rad an sama'i dzikri. Kalau kita lihat dari ini kan di antara 5 kekufuran itu ada kufur yang memang keluar orang dari Islam. Kata kufur i'rad di antaranya seperti tadi contohnya sudah disebutkan. Kemudian ada pun pembagian yang 4 yang lain, saya akan menyebutkannya, tetapi dia tidak sampai kepada derajat kekufuran, maksudnya seorang itu tidak keluar dari Islam. Maka tetapi yang namanya kufur kecil telah kita sebutkan. Kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil itu dosa yang sangat besar. Jangan kita mengatakan kan kecil. Yang kecil itu kalau antum lakukan terus dan terus menerus melakukannya, nanti akan menjadi kufur besar, nifak besar, syirik besar. Jangan dianggap remeh. Ya, makanya kita harus menutup celah, sama sekali jangan sampai melakukan kufur walaupun tidak keluar dari Islam. Tetapi di sini disebutkan dikhawatirkan, inilah yang sangat berbahaya. Tetapi dikhawatirkan orang yang melakukan 4 perkara yang lain di luar kufur i'rad, ya, kufur yang lain namanya kufur, bisa jadi tidak keluar dari Islam, tetapi dikhawatirkan orang ini akan mendapatkan azab Allah yang sangat berat, musibah yang besar. Dan telah kita sebutkan tadi, bisa jadi peringatan-peringatan yang telah Allah SWT turunkan khususnya ke negeri kita ini berupa bencana-bencana yang luar biasa. Bisa jadi walaupun tidak sampai kepada kufur keluar dari Islam, tetapi kufurnya sangat berbahaya. Kufur kecil pun berbahaya, yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wal musyabahati lil kufar, apalagi ada menyerupai perbuatan orang-orang kafir, pemahaman, keyakinan, i'tiqad orang-orang kafir, berbahaya. Begitu wal munafikin juga akan masuk juga kepada orang-orang dikelompokkan kepada kaum munafikin yang mereka berpaling dari mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan peringatan dari Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dr. Amin bin Abdullah Asyaqawi hafizahullah taala menyebutkan
Ya, di antara pembagian-pembagian yang lain beliau mengatakan, makanya beliau mengatakan tadi allati sa'adzkuruha, yang saya akan menyebutkannya. Kemudian beliau menyebutkan al-qismul awal, di antara bentuk dari kekufuran walaupun tidak keluar dari Islam tapi dia melupakan kekufuran yang sangat berbahaya, dosa yang paling besar. Al-qismul awal, ya, di antaranya adalah kelompok yang pertama, al-i'radu ba'din nas an sama'il kalimati awil muhadarati awil khutabi awi ghairiha biz'ami annahu la taqumu alaihi al-hujjatu idza lam yasma'. Kalau ada orang yang berkeyakinan dan memiliki pemahaman seperti ini, maka dia bisa jatuh kepada i'rad, berpaling dari peringatan Allah, dari agama Allah. Berpaling sebagian manusia dari mendengarkan nasihat-nasihat singkat. Ya, ada istilahnya kalau di negeri kita ada kultum, kuliah 7 menit, ada mungkin 2 menit, ada nasihat-nasihat singkat, mau'idhah al-qasirah. Ini pun dia tidak senang, dia tidak mau. Ya, kalau ada orang membuat ini pun dia kalau bisa diusir. Ya. Jangan ada orang-orang yang menyampaikan nasihat seperti ini. Sama kalimat, padahal sedikit aja. Apalagi al-wil muhadarat, ya, yaitu adanya, kalau kita katakan kajian penuh, 1 jam, 2 jam muhadarah, ceramah, ini dia juga tidak suka. Awil khotab, bahkan juga khutbah, baik misalnya khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dia intinya hatinya memang tidak mau mendengar, telinganya tidak mau mendengar. Ya, dengan alasan dikatakan di sini la taqumu alil hujjah idza lam yasma. Ini salah, sangat salah dan sangat fatal pemahaman seperti ini. Ini batil. Dengan hujjah, dengan beralasan, ya, tidak akan sampai kepada dia hujjah ketika dia tidak mendengarkannya. Berarti dia bukan tidak mendengarkannya, tetapi dia tidak mau mendengar. Berbeda dengan tidak mendapatkan nasihat sama sekali. Tidak ada orang yang menyampaikan, tidak ada kajian di masjid atau di mana, di radio, di televisi dakwah, di mana-mana orang memberikan nasihat. Ya, ini namanya dia masih bisa mendengar, tapi dia dengan alasan tadi, kalau tidak mendengar berarti tidak ada berdiri hujah kepada saya dan saya selamat. Salah. Akhirnya dia tidak mau mendengarkan 1 nasihat, 2 nasihat, muhadarah, khutbah dan yang lainnya. Wa hadha waqa'a fi amrin a'zamu min alladhi farra minhu. Ya, dan ini sebenarnya seorang ini sudah terjatuh kepada suatu perkara yang lebih besar dari orang yang lari dari kebenaran, dari mendengarkan yang benar. Wa hadha jahlun murakkab, dan ini dikatakan adalah merupakan bodoh kuadrat, bertingkat-tingkat bodoh itu, dan ini terkumpul pada orang ini bodoh yang melampaui batas. Bukan bodohnya dia tidak cerdas, tapi dia dikatakan orang-orang bodoh jahiliyah, murakkab, bertumpuk-tumpuk pada dia. Fal i'radu akhtaru minal istima' wa tasahhul fil amal. Seorang yang berpaling lebih berbahaya daripada mendengar ya lalu tidak mengamalkan, atau bermudah-mudah tidak mau mengamalkan. Rawahul Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Waqid Al-Harits bin Auf radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun bil masjid wan nasu ma'ah. Hadis yang berikut ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 64. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2176. Dari jalan sahabat Abi Waqid Al-Harits bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW ketika dia duduk di masjid dan banyak manusia di dalam masjid bersama Rasulullah. Id aqbala salah satu nafarin, maka datanglah ada 3 laki-laki, 3 manusia masuk ke masjid.
Dan sebagian para ulama hadis memberikan penjelasan bahwa ini Nabi sedang memberikan muhadharah, memberikan nasihat, memberikan nasihat-nasihat agama di dalam Masjid Nabawi. Dan sudah banyak orang yang duduk mendengar di dalamnya. Tapi tiba-tiba ada 3 orang yang datang, mungkin terlambat atau apa, dia datang masuk ke dalam masjid. Fa'aqbala isnani ila Rasulillah SAW wa dhahaba wahidun. Dari 3 orang tersebut 2 saja yang menghadap kepada Nabi, satunya pergi. Ya, enggak mau menghadap Nabi. Falamma waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallama. Ketika 2 orang tadi berdiri di hadapan Nabi lalu mereka mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah. Orang yang ini dia betul di majelis ilmu dan sudah ramai para sahabat. Masya Allah antusias sahabat dalam menuntut ilmu, penuh Masjid Nabawi. Ya, yang terlambat ini mau duduk di majelis ilmu Nabi, sudah datang dekat Nabi lalu mengucapkan salam, dijawab salam oleh Nabi, lalu salah seorang dari yang 2 tersebut melihat adanya kosong, ya adanya celah sedikit bisa untuk duduk di dalam halaqah ilmu tersebut. Ya, ada nampak mungkin ada berjarak sedikit, lalu dia berjalan fajalasa fiha. Lalu dia duduk di tempat yang kosong tadi. Wa amal akharu fajalasa khalfahum. Adapun yang kedua yang telah menghadap Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi, yang kedua akhirnya ngikut belakangnya. Lalu dia duduk di belakang yang dapat tempat tadi. Atau di belakang, paling belakang duduk di tempat yang kosong, tidak ada lagi di depan yang kosong. Yang tadi dia lihat-lihat celah-celah, masuk dia. Ada yang kosong. Masya Allah, ini antusias para sahabat dalam menuntut ilmu, mereka tidak mau berada di belakang. Ya, masih ada kosong, mereka maju dan maju minta izin kepada orang yang di sebelah agar memberikan tempat. Adapun yang terakhir sepertinya nggak dapat lagi, ya duduk di belakang sekali. Bagaimana dengan orang yang ketiga? Wa amal akhar, adapun orang yang ketiga tadi dikatakan apa? Dhahaba, dia pergi. Fa adbaro dhahiban, dia memalingkan wajahnya ya dan keluar dari Masjid Nabawi, dia keluar. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Rasulullah sudah menyampaikan nasihatnya di hadapan para sahabat, Rasulullah belum ada komentar. Setelah disampaikan nasihat atau hadis-hadis Nabi, baru Rasulullah berkata kepada semua sahabat yang ada di majelis ilmu tersebut. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum anin nafaris salasa, apakah kalian ingin aku beritakan dari orang yang datang 3 orang yang datang tadi? Ama ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun orang yang pertama, dia menuju kepada Allah, dia semangat menuntut ilmu, dia betul-betul mau mempelajari agama Islam, lalu Allah menjaga dia. Lalu Allah memberikan tempat dia. Dapat dia tempat tadi? Karena dia semangat. Ya. Wa amal akhar, adapun yang kedua tadi yang agak malu-malu, fastahyallahu minhu. Dia malu, akhirnya Allah juga malu untuk melihatnya. Wa amal akhir, adapun yang terakhir, ini dia syahidnya, adapun yang terakhir yang ketiga fa'aradallahu anhu, dia berpaling, maka juga Allah berpaling darinya. Wal iyadu billah. Bagaimana seandainya Allah berpaling dari seseorang yang kalau orang itu dia mencari kebaikan, apalagi ini sengaja, yang pertama tadi yang dipuji, mencari ilmu, dia merasa dia bodoh, dia tidak tahu, dia tidak ngerti Islam, dan dia tahu bahwa ya apa yang datang dari Nabi itu adalah merupakan sumber petunjuk. Begitu juga ayat Al-Quran. Maka betul-betul dia cari. Bahkan dia mencari ada celah yang bisa dia duduk. Ada orang yang kedua malu. Itulah dikatakan oleh para ulama. La yanalul ilma isnani. Tidak akan mendapatkan ilmu 2 orang. Pertama sekali adalah mustakbir, orang yang sombong. Ya, dia tidak merasa perlu lagi. Ya tentunya dia tidak mau menuntut ilmu. Dia sombong, ini termasuk sombong. Kemudian mustahyi, itu orang yang malu-malunya tidak pada tempatnya.
Ya, apalagi orang yang ketiga yang lebih parah lagi, berpaling, sengaja pergi meninggalkan majelis ilmu. Dan ini sebenarnya peringatan. Banyak faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sampai ke majelis ilmu, ya, walaupun kita tidak dapat tempat, jangan kabur. Ya, masih bisa berada misalnya agak jauh sedikit, tetapi dengan tidak sengaja. Ya, kita berusaha juga untuk terus masuk kalau ada celah, dan ini dibolehkan. Ya, dan inilah merupakan adab di dalam Islam yang perlu juga kita praktekkan. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani, yaitu jenis berpaling dari manusia. Yang kedua adalah al-i'rad 'anidz dzikri bisababil istighna bima 'indahu. Wa fil haqiqati anna hadzal miskina laisa 'indahu syai'un minal ilmi wa hadza minal ghurur. Ya, wa ulama'us salaf rahimahumullahu ta'ala ma talaqahu minal ilmi al-ghazir illa anna al-wahida minhum kana ila akhir lahzatin min hayatihi yatamanna ay yasma' hadithan yalqallaha ta'ala wa qad alimahu wa amila bihi. Subhanallah. Orang yang berpaling dari peringatan, dari ayat Allah, dari hadis Nabi, maksudlah kita sebutkan tadi dari menuntut ilmu, dia merasa cukup dengan apa yang ada pada diri, inilah berbahaya. Ya, saya nasihati diri saya sendiri dan kita semua. Walaupun Anda sudah mendapatkan gelar doktor sekalipun, S3, S2, S1, bahkan mendalami ilmu agama, jangan Anda mengatakan cukup. Ya, saya nggak mau lagi menambah cukup. Apalagi kita yang awam. Ya, berpaling dia dari peringatan tersebut dan tidak mau dia mendengar. Apalagi ada istilah, saya ini kan udah lama tamat, saya ini senior, masa saya dengar nasihat dari junior saya? Ini nggak boleh. Ini termasuk berpaling dari peringatan, dari zikir, dari apa yang diingatkan oleh Allah, karena dia merasa tidak perlu lagi. Dia sudah merasa cukup apa yang ada pada dirinya. Ini salah, wahai kaum muslimin, berbahaya. Dan disebutkan di sini orang-orang yang seperti ini dikatakan anna hadzal miskin. Orang ini sebenarnya adalah dia tidak punya apa-apa, dia bodoh. Ya, tidak punya ilmu. Dia hanya tertipu dengan apa yang ada pada diri dia dan itu sebenarnya sedikit. Dan kemudian disebutkan oleh Dr. Amin bin Abdullah Asyaqawi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, perhatikan kalau kita melihat bagaimana kehidupan para ulama salaf terdahulu, as-salafus salih. Mereka hafal Al-Quran, mereka paham isinya, mereka banyak menghafal hadis Nabi, mereka juga paham hukum-hukumnya karena mereka belajar dari guru mereka. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang ada pada diri mereka, bahkan mereka sudah sampai kepada tingkat para ulama. Ya, ulama salaf terdahulu dikatakan walaupun mereka telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, ilmu ghazir, ya, bukan ilmu yang sedikit. Ya, dan kita mendapatkan salah satu dari mereka, ulama-ulama salaf terdahulu, mereka tidak mau meninggalkan atau mengosongkan waktu mereka walaupun sesaat dalam kehidupan mereka, kecuali mereka berkeinginan sangat kuat untuk mendengarkan hadis walaupun hanya satu di akhir hidup mereka. Begitulah mereka ingin mengisi hidup mereka, waktu mereka selalu mendengarkan nasihat dari ayat-ayat Allah, hadis Nabi. Ini seorang ulama yang besar, yang sudah ya dikatakan ilmunya dalam. Ya, dan mereka Masya Allah, itu dikatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama, karena mereka memang menggali, mempelajarinya dan mereka mengamalkannya. Sehingga mereka betul-betul ingin bahkan di akhir hidupnya, terakhir pun mereka misalnya mau datangnya kematian atau sedang sekarat maut pun kalau bisa mereka sedang mendengarkan hadis Nabi. Subhanallah. Mereka ingin mendengarkan ayat Allah dan hadis Nabi di akhir hidup mereka. Ini ulama. Bagaimana dengan kita yang tidak ada ilmu, yang sedikit ilmu, masih jauh ilmu kita, dan kita malah lari dari majelis ilmu, dan kita tidak mau belajar dan tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, hadis Nabi. Bagaimana, pertanyaannya, bagaimana seandainya seperti ini, orang seperti ini, apakah dia mendapatkan husnul khatimah di akhir hidupnya? Sepertinya tidak, karena dia tidak mengisi waktunya bahkan di akhir hidupnya dengan hal yang sangat berharga. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu.
Mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka berilmu dan mereka mengamalkannya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya karena keterbatasan waktu kita juga, kita lihat di sini ya, waktu azan ada 15 menit lagi ya, waktu maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Mungkin kita cukupkan saja dua jenis ini, dua kelompok ini insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan terakhir Jumat depan dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali dan juga kita sarahkan dan penjelasan akhir dari ikhtitamnya insyaallah pada pertemuan Jumat depan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, saat ini di studio menunjukkan pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Lebih kurang ada sekitar 10 atau 11 menit ke depan untuk kita bersiap-siap sholat maghrib di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sepertinya untuk soal jawab tidak bisa kita angkat atau kita bacakan karena keterbatasan waktu kita, yang mana belum bisa kita berikan angkat pertanyaan di kesempatan yang berbahagia ini karena keterbatasan waktu kita, yang mana waktu salat maghrib udah dekat ya, lebih kurang 10 menit di kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada ikhtitam sedikit Ustaz dari bahasan kita sore hari ini Ustaz. Nah. Ya, kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan tadi penjelasan dari kitab Al-I'rad Aniddin, yaitu tentang berbahayanya seorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan tadi penjelasan terakhir nukilan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin untuk orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Bahkan ada yang sangat berbahaya termasuk kufur i'rad, ya, kufur dan dia dari sisi berpaling itu tidak mau mendengar, tidak ada hatinya sama sekali tertarik dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan nasihat. Bahkan dia hidupnya dia mengatakan enggak mau pusing, ya, enggak membenarkan juga dan juga tidak mendustakan, ya, tidak memusuhi juga Islam, tidak memusuhi Nabi, dan juga tidak bergabung dengan orang yang cinta kepada Nabi. Nah ini, dan bahkan tidak ingin mendengarkan sama sekali apa yang datang dari Nabi, dan ini kufur. Ya, kemudian disebutkan juga dari dua kelompok yang telah kita sampaikan, yaitu masuk juga orang yang berpaling dari agama Allah, yang tidak mau mendengarkan nasihat walaupun singkat, apalagi panjang, bosan, tidak mau, dengan alasan ya kalau mendengar nanti berarti akan adanya hujah kepada kita untuk kita amalkan, maka lebih baik diam saja. Ini tidak bisa, ya, dan ini tidak benar bagaimana telah disebutkan. Dan yang kedua adalah berpaling dari mengingat Allah atau peringatan dengan alasan dia sudah cukup ilmunya, ya, maka sebenarnya dia tidak berilmu. Maka ada ungkapan para ulama, orang yang merasa dia berilmu, dia tidak berilmu. Makanya para ulama itu mereka merasa tidak berilmu walaupun semakin dalam ilmu mereka. Dan begitulah dikatakan oleh para ulama salaf terdahulu, ketika mereka sudah mendalami agama ternyata mereka merasa tidak berilmu, tapi orang ini merasa dia cukup dan tidak memerlukan lagi adanya nasihat dan peringatan. Dan ini juga sangat berbahaya bagi seseorang yang apabila dia ingin selamat hidupnya dan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Insyaallah masih ada penjelasan terakhir pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab.
Nah, terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khutaliman, azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustadz Heri Purnama L.Syafidahullah dalam bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik khutaliman azanillahu wa iyyakum, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas di kesempatan yang berbahagia ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan khalafan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.